السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكريم وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمالك. أما بعد، فيا أيها العابدون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون كعبين إلا النكاح. Alhamdulillah, yang saya muliakan kaum Bapak dari Bengkulu, kemudian yang saya muliakan para orang tua, kedua mempelai, dan yang paling berbahagia pada hari ini Ananda Natali juga Ananda Yoga. Semoga keduanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan sakinah dalam rumah tangganya, diberikan mawaddah dan rahmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung tahun Hijriah ini, Mas Yoga bersama calonnya Mbak Natali memuncaki dengan kebahagiaan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akhir tahun ini berakhir dengan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hal yang engkau syukuri maka akan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nikmat yang abadi, dan itu akan diberi nikmat yang lebih melimpah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini adalah bulan Dzulhijjah di mana kita mulai mengakhirinya. Wa akhiru a'malu alhamdulillahi rabbil alamin. Ingatlah bahwa sesungguhnya pernikahan ini adalah merupakan ikatan yang suci dan ikatan yang kokoh, dan kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang kokoh dan perjanjian yang agung, yang memiliki kesetaraan dengan perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi tentang dakwah, yang memiliki kesetaraan perjanjian antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Bani Israel tentang hari Sabat. Apa pesan sentral dari mitsaqan ghalidha ini? Bahwa apabila kedua mempelai benar-benar berkomitmen karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga pernikahan ini sampai jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua rangkaian ibadah ini akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diterima oleh para nabi tentang dakwah. Tetapi apabila kedua mempelai berkhianat dan tidak berkomitmen dengan pernikahan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempermainkan pernikahan ini, maka dia akan mendapatkan sebuah keadaan seperti keadaan yang dialami oleh Bani Israel tentang pelanggaran mereka tentang hari Sabat. Maka hati-hatilah tentang pernikahan ini. Ini adalah merupakan amanah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini amanah yang agung dan ini adalah ibadah terpanjang bagi kita semua. Yang menikah ini dimulai, kalau sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, maka pernikahan ini diawali dengan ijab qabul, diakhiri dengan kematian. Maka semua aktivitas yang berlangsung dalam pernikahan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ini bernilai ibadah, maka haruslah ditata niat. Karena niat inilah yang menjadikan sebuah amal itu bernilai ibadah. Itu dia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka Syekh Ibnu Athaillah Iskandari menyampaikan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Apabila bercahaya
pada awalnya, maka akan percaya pada akhirnya. Apabila ditata dan diawali dengan niat baik, maka niat baik ini nanti akan berbuah menjadi kenyataan dalam rumah tangga kalian berdua. Dan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayat Allah." Barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahkan karena Allah, maka sungguh dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tata betul niat, sebagaimana juga dipertegas oleh Abdullah Al-Haddad di dalam Al-Hikamnya. Man aslaha niyatahu faqad ubliya balagha umniyatahu. Siapa yang baik niatnya, maka dia akan sampai pada cita-citanya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, mengapa pernikahan ini disyariatkan. Pernikahan ini walaupun tidak disyariatkan, semua orang condong untuk menikah. Tetapi kenapa disyariatkan? Pernikahan ini disyariatkan pertama untuk memperluas wilayah ibadah, sehingga ibadah itu tidak hanya terbatas sholat, puasa, zakat, haji, tetapi dengan menikah semua aktivitas dalam pernikahan, pergaulan suami istri, bagaimana suami memberikan nafkah yang terbaik kepada istri, bagaimana istri tersenyum di hadapan suami, itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa pernikahan ini syariatkan? Karena pernikahan ini adalah merupakan ikatan yang paling kokoh. Kenapa? Karena tazawwajuna bihi wal arham, saling meminta atas nama Allah. Jadi ketika Mas Yoga meminta, barangkali ini bukan meminta kepada walinya, tapi langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau berkomitmen dan amanah dengan ini, berarti kau menegakkan amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila khianat dalam komitmen ini, dalam perjanjian ini, berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Kemudian yang ketiga, mengapa pernikahan itu disyariatkan? Pernikahan disyariatkan bukan hanya sebagai bentuk reproduksi, tapi regenerasi. Bahwa kita ini hidup sebentar, tetapi dengan kita punya keturunan, maka peradaban ini akan terus berlangsung. Oleh karena adanya keturunan-keturunan dari kita. Makanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Tanasalu, menikahlah dan perbanyak keturunan anda." Nah, jadi tazawwajul wadud fa inni mukaththirun bikumul ulama. Menikahlah dengan perempuan yang kamu sukai dan kamu cintai dan selagi subur, karena sesungguhnya aku ini senang dengan banyaknya umat. Jadi menikah untuk membangun peradaban, memperbanyak anak-anak keturunan. Kemudian yang keempat, bahwa pernikahan itu adalah merupakan hubungan yang eternal, lembaga eternal sampai nanti di surga. Tetapi pernikahan yang eternal ini yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah yaumaidin ba'duhum aduwwun lil muttaqin. Bahwa orang-orang yang berkawan di dunia ini semua akan bermusuh-musuhan kecuali yang diikat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir yang ingin saya sampaikan ke Mas Yoga sebagai calon pemimpin rumah tangga, takwa ini benar-benar dijaga. Dan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan surga dalam rumah tangga kita. Waliman khafa maqama rabbil jannatan. Barang siapa yang takut dengan kedudukan Tuhannya, maka dia mendapatkan dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga di dunia adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang ini saya jelaskan lagi, apa itu bertakwa. Bertakwa ini, karena ini sebentar saja ya Mas Yoga, saya sampaikan, bertakwa ini alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, adalah berbagi saat lapang ataupun sempit. Berbagi. Jadi apa? Pernikahan itu adalah fokus memberi, bukan menuntut. Fokus memberi, fokus membahagiakan, bukan dibahagiakan. Fokus melayani, bukan dilayani. Apabila kesemua kita ini fokus melayani, pasti kita bahagia. Kenapa kita sering menderita? Karena kita ingin dilayani, ingin diberi, bukan ingin memberi. Kemudian yang kedua adalah wal 'afina wal qadiminal ghaidh, menjaga agar tidak marah. Kadang-kadang kan istri itu konslet, ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka saat istri konslet, siapkan kesabaran. Apabila engkau menahan marah, la taghdab wa la tajannah, jangan marah, maka bagimu adalah surga. Tapi kalau marah berarti kau mengundang neraka. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Bahwa setiap orang punya kelebihan, punya kelemahan. Atas kelebihan kita syukuri, atas kekurangannya kita memaafkan.
Memaafkan itu membuat hati kita akan selalu lapang. Yang terakhir, selalu fokus untuk berbuat baik meskipun pasangan tidak berbuat baik kepada kita. Apabila kesemuanya fokus berbuat baik, insya Allah surga akan ada dan istana surga akan ada dalam rumah tangga kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, dan tata hati Mas Yoga juga Mam Talib dengan membaca istighfar, merunduk di hadapan Allah dan bertobat atas setiap dosa-dosa, karena sesungguhnya pernikahan itu dimulai dengan kesucian. Apabila suci, maka insya Allah surga akan selalu ada bersama kita. Jannatu adnin tajri min tahtil anhar wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jadi surga itu disediakan bagi orang yang hatinya suci. Sucikan hati dengan istighfar, nanti syahadat, kemudian membaca begitu billahi wa bil islami dinan. Qulu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la رضيت بالله ربا